Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah wa musallian ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Anak-anak sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan rahmat, anugerah, kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tauladan terbaik kita dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, semoga kita semuanya nanti layak dan pantas bersama beliau di barisan beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan pembinaan karakter ya, atau biasa kita kenal dengan weekly dengan suasana yang berbeda ya, karena hari ini kita bareng-bareng dan kebetulan hari ini ada yang tahu tanggal berapa Hijriah? Tanggal berapa ya Hijriah ya? Kalau Masehi hari ini tanggal 21 ya, 21 Oktober. Syawal. Syawal. Kok Syawal? Burai nanti pengen pulang kampung kalau Syawal ya. Hari ini tanggal berapa dari Hijriah? Tanggal 21, Ayo. Bu. Berapa? 21 Hijriah. Siapa yang keras suaranya? Coba. Hari ini tanggal berapa? 14 Rabiul Awal, Bu. 14 Rabiul Awal. Oke, betul sekali. Hari ini tanggal 14 Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ada yang tahu kita memiliki sebuah peringatan ya, peringatan besar untuk kita umat Islam. Apa itu? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Oke, Bu. sekalian. Oke, tanpa berpanjang kalam, marilah acara halakoh kita atau pembinaan atau webinar kita pada siang hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibaca oleh sahabat kita, yaitu Faiz Ahnaf. Kepada Faiz, disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Shadaqallahul azim. Oke, syukran jazakallah Faiz, barakallahu fiik. Kita lanjutkan pada acara inti kita pada siang hari ini, yakni webinar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Apakah narasumbernya udah gabung dengan kita? Kita cek dulu. Assalamualaikum Kak Azam. Belum respon ya. Sekali lagi, Assalamualaikum Kak Azam. Waalaikumsalam, Bro I. Oke, ya tanpa berpanjang kala, marilah kita dengarkan ya paparan atau ilmu-ilmu yang luar biasa dari kakak kita. Tapi sebelum beliau menyampaikan materi pada siang hari ini, saya bacakan beberapa informasi atau data beliau, ya, CV beliau. Namanya Azam Al-Barra, begitu ya. Ini terinspirasi dari salah satu sahabat Rasulullah yang luar biasa, begitu ya. Tempat tanggal lahir dan pasar, ya. Dan pasar ini ya, pribumi dengan kita. 26 Juli 2004, alamat rumah Jalan Surabaya, nomor D9-7 Puri Gading, Jimbaran, Bali. Riwayat pendidikan, Kak Azam ini beliau TK di Albana. Wah, luar biasa ya, berarti merasakan tempat ini dulunya. Kemudian SD juga Albana. Kak Azam lulus dari SD Albana tahun 2016. Kemudian SMP-nya Kak Azam tempuh di Pesantren Nurul Fikri Lembang, Bandung. Tetapi tidak sampai selesai, kemudian beliau melanjutkan ke International Education Program, IEP, di Jordania. Tahun 2017 sampai 2018. Luar biasa, kakinya pernah menginjakkan bumi Jordan, begitu ya Kak? Kemudian SMA, beliau tempuh di kelas 10 dan kelas 11 maksudnya ya, di Marmara Nurul Fikri Istanbul, Turki. Luar biasa, tahun 2019-2021. Dan saat ini Kak Azam sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, tapi luar biasa begitu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menginspirasi. Kelas 3 SMA, Kak Azam tempuh di SMA Al-Wildan International Islamic School, BSD Tangerang, tahun 2001 atau saat ini. Itu sekilas singkat biodata dari Kak Azam. Mudah-mudahan di usia yang sangat muda, ya, tapi ilmunya luar biasa yang akan dibagi bersama kita pada siang hari ini. Tanpa berpanjang kalam, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Kak Azam untuk memberikan atau sharing materi pada kesempatan hari ini. Silakan Kak Azam. Ya, Bu, maaf Bu, saya ada waktu sampai jam berapa Bu? Sampai 11 berapa Bu? 11.50 Kak Azam. 11.50, oke Bu. Iya. Nah, baik, ini saya mulai share screen ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kuasa dan karunia-Nya kita dapat berkumpul meskipun secara virtual seperti ini. Tapi insya Allah dalam sebuah acara yang dirahmati dan diberkahi, apalagi dalam memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dengan segala perjuangan dan dengan segala perjuangannya mampu membawa kita selaku umatnya dari zaman yang penuh dengan kejahiliahan hingga zaman menuju ke zaman yang penuh dengan hidayah seperti saat ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMP Albana karena telah mempercayai saya, memberi saya kesempatan untuk sharing sedikit ilmu yang saya miliki. Salam takzim saya sampaikan kepada seluruh guru-guru Albana yang telah mengajar dan mendidik saya sewaktu saya sekolah di Albana.
Baik, teman-teman semua di sini insya Allah saya akan sharing ya, memberi materi sedikit ilmu yang saya miliki mengenai tentang Al-Quran sebagai akhlak Rasulullah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan sedikit perkenalan ya, tadi mungkin sudah dibacakan, tapi mungkin saya perlu mengenalkan diri saya juga begitu. Perkenalkan, nama saya Azam Albara. Saya lahir di Denpasar ya, 26 Juli 2004. Jadi sekarang saya berumur 17 tahun, kelas 3 SMA. Ini alamat rumah saya. Saya tinggal di rumah saya di Jimbaran, Bali. Detailnya ini Jalan Surabaya D9 nomor 7, Perumahan Puri Gading. Saya lulus di TK Albana, saya lulus di SD Albana tahun 2016. Habis itu saya mohon maaf tadi Bu Roy sedikit salah membacakan ya. Saya SMP full di Lembang, di Bandung, di pesantren Nurul Fikri. Nah, terus IEP ini International Education Program, saya mengikuti sebuah program ya, namanya ini International Education Program, bertempat di Jordania. Nah, acaranya sekilas tentang IEP, acaranya berlangsung selama 8 bulan. Di sana saya dan teman-teman belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, mengunjungi situs-situs bersejarah dan berbagai macam kegiatan terbawi lainnya. Begitu. Saya lulus SMP di pesantren Nurul Fikri ya. Habis itu saya melanjutkan lagi, alhamdulillah berkesempatan sekolah di Turki ya, kelas 10 sama kelas 11 di Istanbul sana. Nah, karena kebetulan waktu itu keadaannya lagi marak-maraknya pandemi dan keadaan tidak mendukung, jadi saya, teman-teman, guru-guru semua waktu itu sepakat untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia saja begitu. Saya sendiri sekarang kelas 3 SMA di ini namanya SMA Al Wildan International Islamic School di BSD di Tangerang Selatan. Baik, ya itu sekilas tentang saya. Ngomong-ngomong teman-teman atau guru-guru semua bisa manggil saya dengan Azam gitu. Oke, baik. Baik teman-teman, insya Allah. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah materi ya, yaitu Al-Quran sebagai akhlak Rasulullah. Nanti apabila teman-teman menemukan poin yang penting atau baru bisa diingat atau dicatat. Oke, sebelum kita mengenal bagaimana Al-Quran itu menjadi perumpamaan akhlak ya seorang Rasulullah Muhammad SAW, kita harus mengetahui dulu bagaimana keadaan akhlak masyarakat sebelum Rasulullah lahir. Yang pertama, banyak berbuat maksiat. Yang kedua, tidak mengenal norma, tata krama, budi pekerti, dan sopan santun. Yang ketiga adalah percaya kepada khurafat. Khurafat artinya adalah percaya kepada selain dari ajaran Islam. Misalnya ramalan. Yang keempat adalah menyembah berhala, pergi ke peramal, dukun, dan berbagai perbuatan syirik lainnya. Yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berjudi, lalu suka mengundi nasib dengan anak panah. Contoh mengundi nasib dengan anak panah di sini itu contohnya begini, pada waktu itu apabila seseorang ingin keluar rumah, kalau dia bingung ya karena suatu alasan pengen keluar rumah apa tidak, dia menembakkan sebuah anak panah ke seekor burung. Apabila seekor burung itu terkena anak panahnya, maka dia jadi keluar. Apabila anak panahnya nggak kena, dia nggak jadi keluar. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu. Yang keenam, berada dalam kebodohan yang parah. Itu tadi disebabkan karena semua amalan-amalan ini, makanya mereka disebut umat yang jahiliyah, atau yang artinya umat yang bodoh. Gitu. Nah, kita telah mengetahui bagaimana keadaan akhlak masyarakat sebelum Rasulullah diutus ya, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Nah,
Allah pun mengutus Nabi Muhammad kepada mereka dengan risalah dakwah, dengan menyempurnakan akhlak. Nah, sebelum kita harus mengetahui dulu siapakah Rasulullah itu. Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Beliau terlahir untuk menjadikan umat manusia sebagai penebar rahmat bagi semesta alam. Dari hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau memiliki budi pekerti yang sangat mulia, memiliki sifat-sifat yang terpuji, misalnya penyabar, penyayang, dan juga pemaaf. Nah, Rasulullah pun diutus ya untuk memperbaiki akhlak. Dengan perjuangan penebaran dakwah yang Rasulullah lakukan, keadaan umat pun tentu berubah menjadi jauh lebih baik. Di antaranya adalah yang dulunya syirik, menyembah kepada selain Allah, mereka pun akhirnya menyembah kepada Allah begitu. Yang kedua adalah rendah hati. Yang berikutnya dapat dipercaya. Nah, berkaitan dengan rendah hati dan dapat dipercaya ini, dulu di Mekah itu terdapat beberapa kabilah ya. Sebelum Rasulullah diutus, mereka itu mempunyai kebiasaan, yaitu memperebutkan dari satu sama lain tentang memperebutkan kekuasaan di Mekah begitu. Yang berikutnya, yang keempat adalah, contoh yang berikutnya adalah menepati janji bila berjanji. Yang kelima sabar, yang keenam pemaaf, yang ketujuh penyayang, dan yang kedelapan santun begitu. Nah, kita telah tahu bagaimana Rasulullah itu memperjuangkan dakwahnya, mengajarkan akhlak kepada umat pada zaman dahulu, khusus Mekah, tempat di mana Rasulullah diutus. Maka dari itu, mencintai Rasulullah adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Sebab Rasulullah adalah teladan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, kita telah tahu bagaimana Rasulullah itu mencintai sesama, bagaimana Rasulullah berperilaku yang baik, bagaimana Rasulullah beribadah, maka beliau harus kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Nah, adapun yang dimaksud dengan teladan di kehidupan di akhirat adalah Rasulullah SAW merupakan seorang ahli ibadah. Walaupun sudah dijamin masuk surga, tetapi Rasulullah tetap menjalankan ibadah sebaik mungkin. Di antaranya adalah sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita, teman-teman di SMP ya, maupun saya sendiri, mencintai dan meneladani Rasulullah, yaitu dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nih, layaknya teman-teman semua sekolah di Albana ya, menjadikan aturan yang ada itu sebagai tuntunan atau pedoman keseharian teman-teman. Nah, Al-Quran ini harus dijadikan tuntunan itu tadi, pedoman, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita begitu. Nah, kita sepakat untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Al-Quran sesuai bahasa artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran juga merupakan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran ini juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana layaknya nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu memiliki mukjizat. Nah, Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran sebagai cerminan akhlak Rasulullah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, yang artinya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, layaknya seperti Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nah, akhlak Rasulullah merupakan manifestasi real dari Al-Quran. Jadi tidak berlebihan apabila kita mengatakan bahwasanya akhlak Rasulullah itu seakan-akan Al-Quran yang berjalan. Lalu juga ada beberapa dalil yang menguatkan hal tersebut, yaitu Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu dalil berikutnya Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik. Nah, apa itu fungsi Al-Quran? Tadi ya, yang pertama, petunjuk bagi manusia. Siapa saja manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah pengajaran bagi manusia. Manusia jadi mengetahui jalan yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang sesat, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah Al-Quran memantapkan iman dan Islam. Dengan membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, kita bisa memantapkan iman kita. Isi Al-Quran akan membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya, kita udah mengetahui bagaimana Rasulullah itu memperjuangkan menebar visi misi dakwahnya, untuk memuliakan akhlak, menyempurnakan akhlak. Nah, sekarang kita beralih nih ke zaman di mana kita tinggal sekarang. Perlu kita ketahui nih, berbicara tentang akhlak, kita perlu mengetahui bagaimana akhlak remaja pada saat ini. Nah, hasil survei membuktikan bahwasannya remaja banyak yang kehilangan nilai moral, etika, dan akhlak. Salah satu penyebabnya bisa jadi salah pergaulan. Nah, akibatnya menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas gitu. Terus salah satu contoh buruknya ya, dampak buruknya yaitu kehilangan sopan santun terhadap orang tua dan guru, lebih suka nongkrong di mall, kafe, pokoknya tempat-tempat yang kurang baik daripada duduk di masjid. Oke, jadi ini juga, mungkin juga nasihat ya buat saya pribadi maupun teman-teman semua. Nongkrong di mall, kafe, atau ya tempat-tempat lain selain masjid atau tempat beribadah itu boleh. Akan tetapi saya pun juga demikian, karena saya juga sedang dalam masa-masanya ini suka nongkrong, suka main game ya. Itu mungkin buat teman-teman yang main Valorant, mungkin PUBG atau FF mungkin ya. Nah, perlu kita ketahui melakukan itu contoh main game atau nongkrong itu tadi boleh. Nah, tapi ada satu hal yang harus diingat buat kita semua, yang harus kita prinsip yang harus kita teguhkan dalam diri kita, yaitu apa? Proporsional terhadap pembagian waktunya. Jadi kita harus mengetahui kapan kita sholat, kapan kita ngaji, mungkin ya. Nasi goreng. Ih, ayam. Di mute. Nah, kita harus bisa bagi waktu kapan tadi kita beribadah ya, sholat, ngaji, ataupun hal-hal lainnya ya. Dan kita juga harus bisa bagi waktu untuk hal-hal yang sifatnya duniawi seperti tadi. Nah, ini ada sedikit video, mungkin sedikit
menjelaskan ya bagaimana akhlak remaja saat ini. Lalu juga ada tips-tipsnya gitu. Mungkin apabila penting atau menurut teman-teman perlu dicatat ya silakan dicatat. Oke. Di video kali ini Suaranya apa terdengar barusan? Kedengaran Kak. Kerasan sih, kerasan. Dengar Kak. Oke, siap. Oke, lanjut. Di video kali ini akan membahas mengenai kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa yang indah, tapi tidak dipungkiri bahwa masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Kalian tahu nggak nih apa itu kenakalan remaja? Nah, kenakalan remaja ini merupakan perilaku sosial yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Masalah-masalah kenakalan remaja apa sih yang banyak terjadi? Nah, berikut contoh-contoh masalah kenakalan remaja. Yang pertama ada merokok dan narkoba. Menjadi alternatif negatif bagi mereka yang memiliki permasalahan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan fantasi sesaat. Selanjutnya ada bolos sekolah dan bullying. Kemudian perkelahian bahkan tawuran. Remaja yang melakukan perkelahian atau tawuran terkadang hanya untuk mendapatkan kepuasan batin agar orang lain menganggap dirinya keren, padahal tidak. Ada juga seks bebas. Masih tabunya seks edukasi di kalangan remaja ini merupakan salah satu faktornya. Next, ada pornografi. Di era digital ini dengan sangat mudahnya para remaja mengakses situs pornografi dan dengan mudahnya meracuni mental para remaja. Nah, selanjutnya ada kriminalitas, contohnya pencurian dan pencopetan. Banyak remaja sekarang tersandung kasus kriminalitas. Mereka bertujuan untuk memenuhi gaya hidup mereka atau tekanan lingkungan pertemanan mereka sehingga melakukan kriminalitas tersebut. Penyebab kenakalan remaja, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama ada faktor internal, yaitu ada pencarian jati diri dan pengendalian diri yang lemah. Nah, yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ada keluarga yang mengalami broken home. Dan bisa dilihat dari pergaulan dan juga bisa dilihat dari lingkungan sosialnya. Lalu, tips dan trik apa saja agar remaja tidak terjerumus dalam kenakalan remaja? Nah, ada beberapa. Yang pertama, menanamkan norma agama dan sosial. Nah, yang kedua, berinteraksi pergaulan dan lingkungan yang positif. Nah, yang ketiga, menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua. Dan yang terakhir, yaitu mengakses konten sosial media yang positif dengan menggunakan sosial media dengan sebaik-baiknya. Oke, baik barusan kita udah nonton ya video yang menggambarkan gimana perilaku remaja zaman sekarang ya, zaman now. Lalu apa penyebabnya, ada yang dari internal, ada eksternal. Lalu nggak hanya itu juga, tapi kita udah tahu juga tips dan trik untuk bisa meminimalisir hal-hal tersebut begitu. Lalu nih perlu kita ketahui mengapa akhlak remaja masa kini bisa seperti itu tadi. Yang pertama, jauh dari Al-Quran. Jadi waktu bersama Al-Qurannya itu minim sekali. Yang kedua, belum menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup. Maka dari itu, yang harus dilakukan adalah yang pertama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, meneladani sejarah hidup Rasulullah. Nah, jadi kita harus sering-sering mencari tahu ya, entah itu baca buku sirah, googling, atau nonton YouTube mungkin ya, untuk mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah begitu. Yang ketiga, dekat dengan Al-Quran, ya sering-sering baca Al-Quran. Yang keempat, bergaul dengan mereka yang berakhlak baik. Yang kelima, menerima nasihat, ya sering-sering minta nasihat sama orang tua, mungkin atau guru, atau mungkin sama teman-teman semua ya. Lalu yang keenam, menyadari bahwa pergaulan negatif dapat menghancurkan prestasi dan masa depan.
Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua. Yang kedelapan, menghormati guru. Yang kesembilan, menghargai ilmu pengetahuan. Yang kesepuluh, mengerjakan amal soleh dengan ikhlas. Intinya adalah kita harus istiqomah dengan akhlak Rasulullah di tengah absurdnya atau tidak jelasnya akhlak remaja saat ini. Begitu sekian yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bisa bermanfaat, menjadi pengingat bagi teman-teman semua maupun saya sendiri ya. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya karena saya juga masih seorang pelajar, belajar mengenai materi ini, belajar bagaimana mohon maaf ya, saya di sekolahan ini jadi ada pengumuman, mohon maaf sebentar. Mohon maaf sebentar. Oke. Sudah selesai. Maaf barusan saya ini lagi di sekolahan jadi ada pengumuman gitu biasa. Oke, Oke, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih di sekolah ya, jadi ada pengumuman-pengumuman seperti itu. Oke, langsung aja. Saya mohon maaf ya apabila ada penyampaian saya yang kurang, contohnya seperti barusan. Lalu karena saya juga masih seorang pelajar, masih belajar mengenai materi ini, masih belajar cara menyampaikan yang baik dan benar. Mohon doanya mudah-mudahan saya bisa menjadi lebih baik lagi dan mohon bimbingannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, Bu Roy. Ustazah. Belum dimut. Maaf Bu, suaranya tidak terdengar Bu. Belum dimut. Sudah. Ini suara saya yang macet-macet ya. Giliran Kak Azam, pas giliran Bu Roy ngomong macet gitu ya. Ya sekali lagi syukran jazakallah Kak Azam ya, barakallahu fiik. Semoga bisa memberikan motivasi, menginspirasi kita semuanya sehingga kita bisa berakhlak sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Seperti tema yang hari ini bahwasanya Al-Qur'an sebagai akhlak Rasulullah ya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Kak Azam ya. Nabi Muhammad itu akhlaknya seperti apa? Maka kalau menjelaskan satu sifatnya, bahkan seluruhnya,
sifatnya adalah sifat yang baik. Maka menggambarkannya akhlak Rasulullah yang baik itu, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Begitu. Begitu Kak Azam ya? Benar, Bu. Al-Quran itu sebuah pedoman hidup yang kesemuanya itu adalah menjadikan jalan yang lurus buat kita semuanya. Dan Rasulullah itu akhlaknya ya semuanya seperti yang Quran ajarkan. Artinya ketika Al-Quran itu memerintahkan untuk menjalankan sesuatu, Rasulullah menjalankannya. Dan ketika Al-Quran melarang sesuatu, maka Rasulullah meninggalkannya. Begitu kira-kira Kak Azam ya? Benar, Ibu. Jadi luar biasa apa yang disampaikan Kak Azam, dan satu informasi mungkin yang tadi terlewat dari saya maupun Kak Azam sendiri. Kak Azam ini saat ini sebagai hafiz Quran ya. Alhamdulillah, 20 Bu. juz begitu Kak ya. Oke, Bu, mungkin boleh saya terangin sedikit, Bu? Boleh, silakan Kak Azam. Oke, alhamdulillah saya setorannya udah selesai 30 juz, namun perjalanan mungkinnya yaitu yang hafal di dalam kepala masih sedang proses menuju ke sana, Bu. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa segera mungkin 30 juz. Oke, insya Allah ya, insya Allah begitu. Dan informasi juga kepada anak-anak, sudah bersanad, berapa sanad Kak? 4 riwayat, Bu. Jadi sama dengan 2 qiraah. 2 qiraat ya. Dalam Al-Quran itu memang kalau mau belajar Al-Quran dengan benar, itu ada sanadnya, dan alhamdulillah Kak Azam sudah mendapatkan itu. Jadi bacaan Al-Quran Kak Azam saat ini itu sudah tidak perlu diragukan lagi, sudah sampai ke Rasulullah begitu ya. Aduh, Sanad masih belajar, keberapa Bu. Kak? Mendapatkan sanad keberapa? Ini wallahu a'lam, Bu. Guru saya tuh ada yang bilang beliau ke 25, 24 gitu. Jadi kita ya setelah itu antara ke 25 atau ke 26 gitu, Bu. Iya, barokallahu fik ya. Nanti kalau sudah selesai belajar kembali ke bumi Bali ya, untuk Insyaallah, Bu. mengajarkan ilmu di sini begitu Kak Azam, dan sudah menguasai 2 qiraat ya. Sudah belajar, Bu. Sudah belajar ya, sudah belajar 2 Sudah qiraat. Qiraat apa Kak Azam? Jadi ada riwayat Ibnu Asim sama dari Imam Nafi begitu. Oke, luar biasa ya. 2 qiraat sudah beliau pelajari, mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita semuanya ya untuk senantiasa belajar Al-Quran, karena seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya Al-Quran itu memberikan semua petunjuk begitu ya. Di dalam Al-Quran semua apapun dalam kehidupan kita itu ada. Di situ ada perintah dan kewajiban kita, ketika itu perintah adalah menjalankan, dan ketika Al-Quran melarang berarti kewajiban kita harus meninggalkan. Mungkin itu cukup ya sebagai pemaparan materi. Barangkali ada pertanyaan dari anak-anak sekalian mengenai materi ini ya, yang ingin diberikan kepada Kak Azam. Mau langsung bicara atau gimana anak-anak sekalian? Kita mungkin masih punya waktu 10-15 menit ke depan ya, Bu Fani ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak nanti Bu Roy yang nanya. Ada anak-anak sekalian? Ada, silakan. Mau langsung ngomong atau mau via chat? Di chat ada nggak? Di chat masih kosong. Barangkali ada yang ingin bertanya tentang masalah bagaimana sih kita bisa meneladani akhlak Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan kita. Begitu. Ayo, silakan. Ini mumpung kita bertemu dengan narasumber yang kece banget begitu ya. Usianya muda tapi isi kepalanya luar biasa begitu. Amin, Bu. Mohon doakan, Bu. Insya Allah ya, insya Allah. Jadi Kak Azam hari ini menyempatkan hadir di tengah-tengah ininya ya, kewajiban belajarnya begitu ya Kak Azam ya. Jangan sampai disia-siakan pengorbanan Kak Azam meninggalkan jam pelajarannya di 1 jam ini. Gak apa-apa, begitu. Bu. Kebetulan pelajaran yang saya tinggalin MTK, Bu. Jadi aman, Bu. Gak apa-apa, Bu. Begitu ya. Ayo anak-anak, ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Azam tentang bagaimana kita bisa ya menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak kita sehari-hari. Itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Belajar Al-Quran aja susah ya. Kalian kalau belajar wafa itu kadang-kadang wafa lagi gitu ya.
Kemudian belajar aja susah, apalagi menghafal seperti Kak Azam yang itu sudah diselesaikan 30 juz ya, udah mempelajari 30 juz dan insya Allah sudah hafal. Dan yang paling ada yang lebih sulit Kak Azam ya daripada menghafal mungkin menjaga hafalannya. Kalau Ya, saya benar tidak sekali, Bu. boleh, kalau saya tidak salah ngomong ya, karena saya belum pernah merasakan, tahu. karena hafal pun saya belum. Kalau menurut saya menghafalkan itu lebih mudah daripada menjaga hafalan, begitu benar ya. sekali Bu, menghafal itu mudah Bu, menjaganya menantang Bu. Iya, dan ada yang lebih sulit lagi daripada menghafal maupun menjaga, yaitu mengamalkan. Mengamalkan seluruh isi Al-Quran dalam kehidupan Wah. sehari-hari. Dan ini sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya ada ungkapan, kana khuluquhul Quran. Gambaran dari istri Rasulullah menggambarkan akhlak beliau adalah akhlaknya Al-Quran. Ya, bukan berarti kemudian Al-Quran kita bawa kemana-mana, Al-Quran selalu kita tenteng kemana-mana, ya. Tetapi bagaimana akhlak Al-Quran itu adalah menginspirasi dalam setiap aktivitas yang kita lakukan itu adalah semuanya berdasarkan ajaran-ajaran dari Al-Quran. Oke, kalau tidak ada yang bertanya dari anak-anak, mungkin Bu ini Kak Azam yang akan bertanya. Maaf Bu, mungkin tadi ada yang raise hand atau ngechat itu Bu. Oh, ini ada di chat ya, ada di chat. Pertanyaan dari Safira Kalsum kelas 7C. Apa ada tips untuk menghafal Al-Quran sampai 30 juz, Kak? Nah, bisa berbagi tips ini, Kak Azam. Bagaimana tipsnya bisa menghafal Al-Quran sampai 30 juz? Bisa berbagi dengan adik-adik yang ada di SMP Albana, Kak Azam? Insya Allah Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, jadi ada yang nanya barusan tips untuk menghafal Quran sampai 30 juz. Nah, oke. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya menghafal Al-Quran itu bukan pelajaran singkat. Dimulai dari ya kan seperti yang teman-teman alami sekarang ini pasti ada yang tahsin, ada yang belajar ngaji dulu baru menghafal. Nah, menghafalnya itu sendiri, waduh. Bu, mohon maaf Bu, ada iklan ya Kak Azam ya, ada iklan lewat. Iya Bu, ada iklan lagi Bu. Sabar ya anak-anak sekalian, ini Kak Azamnya masih mendengarkan info yang ada di sekolahnya begitu. Ini kita tunggu dulu ya lanjutan tips yang akan diberikan oleh Kak Azam untuk kita semuanya ya, supaya kita bisa menyusul ya, menyusul untuk menjadi penghafal Al-Quran begitu. Amin. Masih belum selesai infonya ternyata. Ini ada Oke, Bu. pertanyaan dari sudah? Udah Bu, selesai. Nah, Udah, oke. Tahsinnya aja perlu belajar mengaji perlu waktu, apalagi menghafalnya. Nah, menghafalnya itu saya sendiri mulai dari setorannya ya, dari kelas 1 SMP, kelas 7, selesainya itu kelas 9 awal, kelas Sabar itu salah satu contoh akhlak yang salah satunya dicontohkan oleh Rasulullah ya. Makanya sabar gitu ya. Ya. Oh ya, oke Bu. Nah, saya selesainya kelas 9, kelas 3 SMP awal. Nah, itu baru ini cerita saya ya, cerita yang orang teman-teman yang lain di luar sana banyak jauh yang lebih hebat. Nah, saya sendiri selesainya kelas 3 SMP awal. Nah, mulai memungkinkannya menghafalkan maksudnya program mungkinnya setelah itu gitu Bu. Jadi saya fokus setoran dulu baru memungkinkan gitu Bu. Lalu udah selesai belajar ngaji, ini ya maksudnya tips menghafal. Yang pertama, kalau ada kesempatan
cari tempat yang kondusif. Kalau nggak, mohon maaf ya, dari kalau yang pertama lingkungan sekolahnya mendukung gitu, kurikulumnya mendukung. Kalau misalnya seperti Albana ya, itu ada jam tahfiznya, maksudnya dibandingkan sekolah-sekolah lain yang nggak ada jam tahfiznya. Nah ini udah cukup untuk memiliki dasar untuk menghafal. Nah kalau saya sendiri memilih untuk sejak SMP sekolah boarding karena tahu boarding atau pondok ya, karena tahu jam menghafalnya lebih banyak gitu. Terkait dengan cara menghafal itu balik kepada pribadi masing-masing. Ada yang menghafalnya melalui arti, ada yang dia sukanya mendengarkan doang ya sampai hafal. Nah, ada juga yang nggak pakai arti, nggak mendengarkan, tapi dia ngulang terus itu halamannya yang mau dihafal. Nah, saya sendiri, saya sukanya ya, biasanya saya menghafal ngelihat arti gitu. Jadi ada yang mushaf yang ada translate-nya begitu. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya sampaikan ya tipsnya. Oke. Jadi sebelum menghafal harus tahsin dulu ya Kak ya, memperbaiki bacaan Belajar dulu, ngaji Kak. dulu. Ya wajib ya Kak ya itu ya. Pastikan dulu Bu ngajinya udah benar Bu. Tahsin itu anak-anak, tahsin itu memperbaiki bacaan begitu ya. Jadi nanti jangan bertanya-tanya. Nah, kalian kalau belajar wafa itu salah satunya itulah yang dinamakan tahsin, karena mempelajari sin saya benar enggak, shin saya benar enggak, sod saya benar enggak. Itu kalian udah melalui tahap itu ya. Insya Allah udah tahsin saat ini, tinggal bagaimana membangun kemauan untuk bisa menghafalkan setelah ini ya. Insya Allah nanti dari Albana akan mencetak banyak penghafal Quran ya, dan berakhlak seperti Al-Quran itu. Ada satu pertanyaan yang menarik ini dari Rajwa ya. Sekolahnya di BSD, rumahnya di Bali. Itu tiap hari pulang pergi apa gimana Kak? Kak Azam silakan dijawab Kak. Oh enggak, jadi rumah kan di Bali ya. Terus saya sekolahnya sekarang di BSD di Tangerang Selatan, itu boarding school. Jadi sekolah asrama ya, kurang lebih seperti pondok sih, pondok ya. Jadi enggak pulang pergi ke Bali ya, gimana juga kan. Jadi boarding di sini disediain asrama, tempat kamar bareng teman-teman yang mau boarding gitu. Ya. Gitu, Bu. Itu Rajwa ya. Jadi Kak Azam saat ini sekolah di BSD, rumahnya di Bali, itu sekarang ini mondok ya, atau berasrama di sana. Kalau kemarin ke Turki atau ke Jordan, apakah bolak-balik dari Denpasar ke Jordan? Ya enggak lah ya. Itu tadi mondok di sana, belajar di sana. Nanti kalau liburan pulang ke Bali, begitu kan Kak Azam ya? Iya Bu, insya Allah Bu. Oke, ada lagi enggak? Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Dari anak-anak sekalian? Kalau tidak ada mungkin saya Kak yang bertanya ya Kak. Ini kan di tengah maraknya digital saat ini ya, era digital saat ini ya. Kita saat ini hidup itu kayak bernafaskan kuota gitu ya. Kalau nggak ada kuota kayaknya kok nggak bisa hidup gitu ya. Seperti itu. Nah, di tengah maraknya seperti ini, bagaimana kita bisa istiqomah ya? Kita tetap gaul Kak. Kita tetap seperti anak-anak muda yang lain gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa istiqomah untuk berakhlak seperti Rasulullah? Karena pada kenyataannya ya di era saat ini anak-anak seperti ini tuh kalau mau apa namanya berbeda sedikit ya, temennya main game kemudian kita mau sholat duha, temennya nongkrong kita kemudian mau belajar sirah, itu kayaknya diketawain sama teman-teman, kemudian dibilang ih so alim lu gitu ya, kamu so alim. Nah bagaimana kita bisa proporsional seperti yang Kak Azam jelaskan tadi, sebagai anak muda yang hidup kita di era milenial, di zaman digitalisasi seperti ini, kemudian kita bisa tetap istiqomah berpegang pada ajaran-ajaran Rasulullah, tapi kita juga bisa gaul begitu ya, dan kita juga bisa memantapkan diri ketika ada omongan-omongan seperti itu yang kita diketawain sama teman, dibilang so alim. Bagaimana Kak kira-kira mengatasi hal-hal seperti ini? Bu, maaf Bu, pertanyaannya saya dapat. Coba mungkin coba nanyanya satu-satu Bu, karena panjang juga, terus juga bobotnya berat juga Bu. Iya. Bu Roy lebih spesifikkan ya. Gimana caranya kita bisa tetap gaul ya sebagai anak muda.
ya, tetap gaul tapi santun, ya, anak gaul tapi santun. Ya. Kita akhlaknya baik, ya. Soalnya kadang-kadang kalau kita berbeda dengan teman yang lain, kalau kita mau sopan, kalau kita mau ngaji gitu ya, suka diketawa-ketawain, suka dibilang soalim, begitu loh Kak. Oke, pertama gini ya, ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, bukan gimana-gimana. Jadi seperti yang tadi saya bilang tadi, kita itu bisa bagi waktu gitu, tahu kapan waktu beribadah, tahu kapan waktu main. Jadi kalau misalnya, oke. Jadi kalau misalnya, Bu, maaf Bu, iklan lagi Bu. Mohon maaf ya. Bu. Oke, sambil mikir Kak, ya. Oh ya Bu. Jadi kita harus bisa bagi waktu gitu. Misalnya waktunya main, misalnya lagi nongkrong ya sama teman-teman, jadi ya waktunya main ya main gitu, akan tetapi memang tahu batasan waktunya. Nah, ini dulu ya, kalau misalnya udah memang perihalnya lagi nongkrong, terus datang waktu sholat. Nah, izin aja, santai aja ngomong ke teman-teman. Apa misalnya ngomong, iklan Bu, mohon maaf Bu. It was she deserve. Oke, kalau misalnya tadi itu ngomong aja ke teman-teman, santai, namanya juga teman, pasti kalau namanya udah teman ya itu pasti pengertian gitu ya. Cuy, gue sholat dulu ya gitu misalnya ya, aku sholat dulu ya gitu. Nah, itu kalau misalnya dibilang, kalau misalnya kasusnya persis seperti itu, yang diperlukan adalah yang pertama santuy ya, yang kedua beraniin aja ya, gimana waktunya sholat. Nah, dibawa santai aja, nggak usah dibawa serius, nggak usah dimasukin ke hati gitu ya, kalau misalnya waktu sholat seperti itu. Nah, terus kalau misalnya waktunya lagi nongkrong sama teman-teman, misalnya izin sholat duha tadi ya Bu ya, kalau misalnya sholat duha. Iya boleh, silakan Kak. Nah itu ya sama juga Bu, misalnya aku sholat duha dulu ya. Nah, ngomong aja, emang itu lagi sih, harus yang pertama tadi santuy, yang kedua omongannya mereka soalim atau apapun itu ya yang jelek-jelek, nggak usah dibawa ke hati. Nah, habis sholat duha udah kelar, udah selesai, balik aja lagi ke tongkrongan, gabung lagi, udah selesai nih begitu. Mudah-mudahan ya gitu sih Bu, mudah-mudahan membantu Bu. Iya, oke. Memang tidak mudah ya, Kak, seperti itu Kak Emang nggak Azam mudah ya. Bu, emang Tidak omongan mudah. gitu pasti ya ada gitu Bu. Itu harus diterima, harus tahu ya bahwa yang kayak gitu tuh ada gitu Bu. Iya, berarti kita harus yakin ya bahwasanya jalan menuju kebaikan itu banyak sekali godaannya dan rintangannya begitu ya. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing ya. Bahwasanya ketika kita ingin berbuat baik pasti banyak rintangannya. Salah satunya ya tadi diejek-ejek, dibully begitu ya. Tetapi kita harus yakini, kita harus berilmu tentang itu, bahwasanya seperti tadi ya, berilmu tentang seperti keutamaan untuk sholat, keutamaan sholat tepat waktu seperti apa. Jadi ketika kita sudah berilmu tentang itu, kita bisa santuy tadi ya, kita bisa lapang dada ketika teman-teman ngomongin soalim atau diketawain barangkali itu. Jadi mungkin anak-anak selain kita mulai mencoba berlatih untuk bisa santuy, kita berilmu tentang itu ya Kak ya, berilmu tentang segala hal kebaikan ya. Di antaranya, jadi ketika kita ditabrak dengan situasi yang mungkin seperti tadi, jangan sampai kemudian, soalim lu, kemudian kita nggak jadi gitu ya. Oh ya, mungkin artinya itu kita nggak tahan banting gitu ya. Iya, satu sih Bu yang ingin saya tekankan, kalau misalnya dibilang, misalnya, sholat duha dulu ya, terus dibilang,
oh so alim lu, terus ya bilang aja ya emang gua alim, mau apain sih lu emangnya, ya gitu aja Bu. Itu kalau misalnya kasusnya bullying, kalau misalnya bullying garis keras ya gituin aja. Ya emang gua alim, mau apaan sih lu. Iya, betul. Tips yang luar biasa ya. Jadi ketika kita berada pada situasi tersebut, artinya kita udah siap ya. Udah siap dengan itu, dan kita yakini bahwasanya memang ketika kita ingin berbuat baik itu pasti banyak rintangannya. Dan jangan sampai kemudian dengan rintangan itu kita kemudian lemah ya. Kita harus bisa lewati rintangan itu, kita harus bisa lewati halangan itu supaya tetap kita bisa konsisten berpegang pada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Begitu Kak Azam ya? Masih Ya, ada Bu. waktu nggak, Bu Fani? Cukup ya, karena di Denpasar sebentar lagi zuhur Kak Azam, barangkali mungkin ngobrolnya kita sudahi di sini. Nanti barangkali next time Kak Azam pulang ke Bali kita bisa sharing-sharing kembali, atau kalau bisa memungkinkan kita bisa ketemu ya di SMP Albana. Mungkin closing statement atau pesan-pesan untuk adik-adik yang ada di Albana saat ini Kak Azam. Oke, pesan ya buat teman-teman semua, tetap yang dijadikan tujuan hidup itu ridho Allah ya. Jadi kalau misalnya main HP, main sama teman-teman itu bagian daripada kehidupan kita. Tapi apa yang diutamakan itu adalah beribadah, mencari ridho Allah begitu. Jadi ya mungkin itu sih Bu. Oke, ada lagi Kak Azam? Cukup deh Bu, tetap semangat aja. Oke, terima kasih gitu. ya. Kalimat Iya, penutup yang luar biasa ya, menjadikan Allah sebagai tujuan utama, menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utama, dan kalau boleh saya tambahi, menjadikan setiap langkah itu adalah ibadah. Apakah dengan bermain HP itu tidak ada ibadah? Ada, asalkan kita bisa. Boleh Bu. Ya, asalkan kita bisa niat yang baik dan menjadikan sosial media saat ini. Sosial media itu kalau kita lihat saat ini kan sebagai pisau ya. Kalau di tangan yang benar maka akan menjadi baik, bermanfaat. Kalau di tangan orang yang salah maka akan menjadi sesuatu yang merusak. Begitu juga media sosial saat ini. Terima kasih Kak Azam atas sharingnya, atas materi yang diberikan. Mohon maaf Bu, ala kadarnya Bu. Iya, terima kasih Ya, sudah mau berbagi dengan kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi ya. Di usia kalian yang masih sangat muda ya, tidak menutup kemungkinan kalian bisa mencari ilmu seperti Kak Azam di mana-mana ya, karena ilmu itu tidak terbatas dimanapun. Allah menurunkan ilmu ya, dan menjadikan ilmu itu sebagai bekal untuk beribadah dan memperbaiki akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Azam, tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi secara langsung di SMP Albana. Barakallahu fiik, begitu ya. Ya, Bu. Oke, untuk hari ini acara webinar kita pada siang hari ini kita cukupkan ya. Iya. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah join dan mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menjadikan setiap langkah kita ya mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup bersama dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kalian semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap bisa istiqomah berpegang teguh pada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Bro akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Azam ya atas waktunya. Terima kasih Bu. Sholat zuhur ya. Ini sudah zuhur waktunya di sini di Bali Kak. Ya Bu, silakan Bu. Saya pamit ya Bu ya. Ya, terima kasih Kak Azam.
Assalamualaikum. Terima kasih buat semuanya. Semuanya. Waalaikumsalam. Ih, ada Kak Sarah ya? Halo Bu Rai. Ada Sarah. Sarah di Jogja ya? Iya Bu. Masya Allah. Next time ya sharing sama Sarah ya. Insya Allah. Enggak bisa Bu.